Brek Bednar, seorang remaja yang sangat menyukai game online, memutuskan untuk menemui teman chattingnya. Namun tanpa disangka, pertemuan itu justru membawanya ke alam lain. Saat ini, banyak para remaja yang menyukai berbagai aneka game. Bahkan mereka rela begadang, demi menuntaskan permainannya. Memang tidak semua game menimbulkan efek negatif, ada juga hal positif yang bisa diambil dari sebuah permainan online. Karena banyak remaja yang mendapatkan penghasilan hanya dengan bermain game. Tidak hanya itu, para remaja pun bisa bersosialisasi dengan pecinta games lainnya dengan cara bergabung ke grup komunitas. Salah satu remaja yang juga mencintai permainan online yaitu Brek Bednar. Brek Bednar merupakan seorang remaja asal Serai yang lahir pada tahun 1999. Ayahnya bernama Barry Bednar dan ibunya bernama Lauren Laref. Brek memiliki 3 orang adik kembar, 2 berjenis kelamin perempuan dan 1 berjenis kelamin lelaki. Ayahnya bekerja di sebuah perusahaan minyak dengan gaji yang sangat besar. Sehingga keluarga ini pun bisa dikategorikan sebagai keluarga yang mapan. Namun di usia yang masih remaja, Brek harus menerima kenyataan bahwa ayah dan ibunya akan bercerai. Namun begitu, kedua orang tuanya terus berhubungan baik demi untuk perkembangan Brek dan ketiga adik kembarnya. Brek pun tumbuh menjadi anak lelaki yang pintar. Bahkan sejak kecil, Brek sangat menyukai hal-hal yang berhubungan dengan analisis. Beranjak remaja, Brek mulai menyukai komputer dan game rakitannya sendiri. Ia sering menghabiskan waktu di kamarnya dengan bermain game. Karena kecintaannya kepada game, Brek kemudian diundang untuk masuk ke sebuah grup komunitas bagi para pencinta game. Komunitas itu dibuat oleh seorang remaja bernama Lewis Dines. Lewis mengklaim dirinya sebagai insinyur komputer dan telah menghasilkan uang jutaan dolar dari permainan game. Semua remaja yang tergabung ke dalam komunitas itu sangat percaya kepada Lewis. Bahkan, Lewis pun menjadi teladan bagi anggotanya. Sejak masuk ke komunitas milik Lewis, kehidupan Brek mulai berubah. Brek menjadi semakin tidak terkendali ketika bermain game. Bahkan, saat ini Brek jarang masuk ke sekolah, dan jarang mengikuti ibadah ke gereja. Ibunya pun telah mengetahui, bahwa Brek saat ini telah tergabung ke komunitas yang dibuat oleh Lewis. Ibunya meminta Brek untuk meninggalkan komunitas itu, dan fokus kepada sekolah dan pelajarannya saja. Namun perkataan Lauren tidak juga didengarkan oleh Brek, hingga akhirnya, Lauren pun bertindak tegas. Lauren mengambil komputer milik Brek. Tidak hanya itu, Lauren pun melaporkan kepada pihak berwajib, agar menyelidiki Lewis sang pemilik komunitas pencinta game, yang memberikan dampak tidak baik terhadap anaknya. Namun pihak berwajib tidak melakukan tindakan apapun perihal laporan dari Lauren. Karena pada tahun 2013, belum ada aturan secara jelas mengenai hal yang berhubungan dengan dunia online. Februari tahun 2014, Lewis mengirimkan pesan kepada Brek bahwa ia sedang sakit, dan Lewis meminta agar Brek membantunya menjalankan perusahaannya. Brek yang saat itu sedang tinggal di rumah ayahnya, kemudian meminta izin untuk menginap di rumah temannya. Ayah Brek pun mengizinkan, namun ia tidak mengetahui, bahwa keputusannya mengizinkan Brek menginap di rumah temannya, merupakan keputusan yang salah. Februari tahun 2014, di komunitas grup pecinta game, beredar foto mayat seorang lelaki remaja berusia 14 tahun, dengan kondisi kaki dan tangan yang terikat. Dan remaja itu adalah Brek Bednar. Foto mayat Brek tersebar dengan sangat cepat di dunia maya.
Bahkan, foto mayat itu pun telah terkirim kepada salah satu adik perempuan Bragg. Di hari yang bersamaan, pihak berwajib menerima panggilan telepon dari seorang lelaki remaja. Lelaki itu mengatakan bahwa ia dan temannya terlibat perkelahian dan menyebabkan temannya meninggal. Dan orang yang menelpon itu adalah Lewis. Pihak berwajib pun kemudian melakukan pemeriksaan ke apartemen Lewis. Di sana, mereka menemukan mayat Bragg yang sudah terikat dengan luka leher yang menganga karena lukanya yang cukup dalam. Dan karena luka itulah yang menyebabkan Bragg menghembuskan nafas terakhirnya. Pihak berwajib pun kemudian melakukan penangkapan terhadap Lewis dan siap untuk menginterogasinya. Dan ternyata, Lewis bukanlah seorang jutawan yang ia umbar di grup pecinta game. Lewis hanyalah seorang pria 18 tahun yang memiliki wajah seperti anak kecil. Dan ia bukanlah seorang jutawan, melainkan hanyalah seorang pengangguran. Orang tua Lewis telah bercerai, dan kini ia tinggal seorang diri di apartemen peninggalan kakek dan neneknya. Di kantor pihak berwajib, Lewis memberikan keterangan bahwa saat malam kejadian, Bragg meminta datang ke apartemennya, karena komputernya telah disita oleh ibunya. Lewis pun kemudian mengirimkan taksi untuk menjemput Bragg menuju ke apartemennya di kawasan Grace. Sesampainya di apartemen, Bragg dan Lewis terlibat cekcok hingga keduanya pun saling menyerang. Dan secara tidak sengaja, Lewis menghabisi Bragg dengan sebuah pisau di lehernya. Namun cerita Lewis itu tidak dipercayai oleh pihak berwajib, karena dari hasil TKP, penyerangan itu dilakukan oleh sepihak. Selain itu, baju Bragg pun terbuang di tempat sampah, dan handphonenya dicelupkan ke wastafel, agar data di handphone itu tidak terbaca. Diduga bahwa Lewis merupakan seorang penyuka sesama jenis. Dan malam itu, Bragg pun diduga telah digagahi oleh Lewis secara paksa. Dan bukti aktivitas itu telah disimpan oleh pihak berwajib, namun tidak dipublikasikan. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa hari sebelumnya, Lewis telah membeli lakban, jarum suntik, dan alat kontrasepsi secara online. Pada tahun 2015, Lewis dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Lewis dituntut telah mengendalikan, memanipulatif, dan merencanakan untuk melenyapkan Bragg. Rencana, Lewis akan bebas ketika usianya 40 tahun, yaitu sekitar tahun 2039. Ibu Bragg yang sangat sedih dengan meninggal anaknya, kemudian bangkit dan mendirikan yayasan yang diberi nama The Bragg Foundation. Yayasan itu bergerak untuk mengkampanyekan peraturan yang lebih ketat bagi penyedia layanan media sosial. Yayasan itu juga fokus untuk mengkampanyekan agar pemerintah membuat undang-undang untuk melindungi para pengguna media online. Tidak lupa juga, mereka mengedukasi para remaja sekolah menengah di Inggris untuk mendorong para remaja agar lebih waspada tentang siapa yang mereka ajak bicara secara online. Jika Anda menyukai video ini, silakan untuk subscribe, like, share, dan komen di bawah ini. Jangan lupa juga untuk menyaksikan video lainnya di channel ini.